Tes 1, 2, 3. Bisa terdengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, makasih Sinta. Untuk video saya sudah tampil belum? Sudah, Pak. Oke, makasih RC. Sambil nunggu teman yang lain ya. Baru 11 orang. Lumayan banyak. Oh ya, nyalakan kameranya dulu dong. Saya screenshot. Oke, Rido, Aktur, yang lain. Nyalakan kamera Yogi Aktur. Kalau yang bareng boleh bilang aja, biar nanti saya identifikasi. Kalau yang Yayu, Lestari, Sinta Bella berarti 2 orang ya. Punya saya lelet, Pak. Oh, siapa? Indra. Jaringan saya jelek, Pak. Nggak bisa buka kamera. Ya. Oke, terus apa lagi? Yuk, yang lain. Saya juga, Pak. Oke, Aulia. Sebentar, Pak. Oke, yang lain. Siva. Ya, screenshot dulu ya. Yuk, yang lain. Slide pertama. Efras Allen, Rido, Sinta, Rizkawati, Dominikus, Febi, Siti Aisyah, Santalia, Rohmi, Maria, Selin, Cindy, Nestorania, Belandari, Dina, Rafika, Halisa, Yayu, Lestari, Sinta, Bella. Yayu, Lestari, ini berapa orang? 3 orang atau 2? 2, 3. Oke ya, saya screenshot yang slide pertama 2 kali. Oke, semuanya 1, 2, 3. Tip. Sekali lagi untuk slide yang pertama. Bentar. Masih slide yang pertama 1, 2, 3. Oke. Semoga nggak ada yang merem. Lanjut slide yang kedua. Slide kedua dari mulai Yogi sampai Siska Dayanti. Siska Duyanti, maaf. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi yang slide 2. 1, 2, 3. Oke. Baik, teman-teman. Ada yang merasa sudah setor tapi belum dinilai? Baik yang Japri maupun di grup, sejauh ini sudah saya kasih nilai ya. Intinya kalau teman-teman, kalau ada yang kelewat bisa komunikasikan dengan saya, nanti saya cek. Oke. Baik, saya share screen dulu. Hari ini, bentar ya, saya belum share screen rupanya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah, Pak. Ya.
Tapi kok kamera saya nggak nongol ya? Kayaknya saya ulang deh. Ini advance sharing harusnya. Oke, sudah tampil ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kok cuma 2 halaman ya? Ini kayaknya salah file pilih deh. Sebentar. Saya rekam dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Siang, Siang, Pak. Pak. Ya, Pak. Siang, Pak. Terima kasih atensinya hari ini teman-teman masuk perkuliahan sesi ke-6 untuk mata kuliah aplikasi perangkat lunak rekam medis di fasilitas pelayanan kesehatan. Hari ini kita coba akan mengurai lebih lanjut berkenaan dengan aplikasi, lebih tepatnya sub-sub aplikasi yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Di mana kita akan coba lanjut untuk di sesi 5 kemarin kita ini ya, mengulas tentang sistem informasi manajemen rumah sakit yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan atau SIM-RS-GOS. Nah, nanti untuk sesi 6 kita akan coba masuk lebih dalam seperti perangkat sub aplikasi perangkat lunaknya seperti apotik, billing, lab, radiologi dan sebagainya. Nah, ini regulasinya udah kita ya, kemarin udah kita bahas, jadi kita skip aja. Lanjut untuk pengertiannya, ini teman-teman nanti juga bisa pahami lebih lanjut bahwasanya SIM-RS adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan atau menggabungkan seluruh alur proses pelayanan di fasilitas kesehatan, khususnya dalam hal ini yaitu rumah sakit ya, di mana di dalamnya ada bentuk koneksi atau jaringan ya yang saling terkoordinasi. Pelaporan juga ada pelaporannya, juga ada prosedurnya, tunjuknya. Terus tujuannya untuk apa? Ya tentunya untuk memperoleh informasi secara tepat, akurat dan merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan atau SIK. Tujuan utamanya yaitu meningkatkan efisiensi, efektivitas, profesionalisme, kinerja, serta akses pelayanan di rumah sakit. Nah, setidaknya kalau di aplikasi perangkat lunak di rumah sakit ada 3 sektor, yaitu front office, back office, dan komunikasi dan integrasi. Kalau front office berarti yang area depan ya, pelayanan utama yang biasanya berinteraksi dengan pelanggan, dengan pasien berarti kalau di fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau administrasi lainnya, istilahnya lainnya itu back office. Terus di mana setiap sektor itu arsitekturnya itu saling terintegrasi sebagai bagian dari komunikasi. SIM-RS ini wajib ya, sesuai regulasi. Setiap fasilitas kesehatan wajib memiliki. Nah, SIM-RS-GOS yang dikeluarkan pemerintah ini dia berbasis open source atau sumber terbuka. Jadi bahkan bisa kita hari ini dari pertemuan 5 sampai hari ini kita bisa akses, terus kita bisa eksplorasi, lalu kita pelajari gitu ya. Jadi bahkan bisa kita modifikasi gitu, sesuai kebutuhan. Jadi implementasi SIM-RS ini membangun sendiri artinya dari sumber yang terbuka, dari program yang terbuka itu memungkinkan kita untuk modifikasi atau kustomisasi. Dalam implementasinya ada beberapa cara ya, dengan membangun sendiri, membeli, berarti melalui penganggaran, atau kerjasama operasional. Kerjasama operasional itu artinya gini, pihak penyedia SIM-RS dan rumah sakit itu saling bekerja sama, terus dari hasil kegiatan pelayanannya itu nanti ada bagi hasil. Misalkan pendaftaran pasien harganya 10.000,
Dari 10.000 itu 5.000 untuk penyedia SIM RS-nya, 5.000 untuk rumah sakit. Itu contoh gambaran sederhananya gitu. Namanya kerjasama operasional atau KSO biasanya. Kerjasama operasional, KSO. Terus sebagai alternatif juga kita dengan cara mengembangkan diri, mandiri maksudnya, tapi menggunakan yang gratisan, bahasa gampangnya gitu ya, atau open source, program terbuka yang disediakan oleh pihak ketiga dalam hal ini, kalau dari Kementerian Kesehatan namanya SIM-RS GOS, Generic Open Source, ya, yang sudah kita praktekkan kemarin. Pengembangan SIM-RS tidaknya ada 4 hal, manual fase, terus digital fase atau cyber fase, terus fase elektronik, dan smart fase. Ini secara teori ya. Teman-teman bisa coba catat ini karena penting. Dalam pengembangan SIM RS ini ada namanya manual fase. Kalau di tempat kami ini masa transisi dari manual fase ke digital. Artinya proses-proses yang berbasis manual itu masih dilaksanakan juga. Jadi ada rekam medis yang berbasis kertas masih. Terus pada saat bersamaan juga kita menerapkan digitalisasi dalam proses pelayanannya. Nah, ini fase selanjutnya. Terus kalau yang sudah full elektronik, itu berarti sudah serba e-system, di mana penggunaan sistem informasi transaksional secara sektoral semua bagian gitu. Terus, nah, tahap terakhir ini udah smart fase, kecerdasan buatan sebagai salah satunya nanti, atau disebut juga AI. Jadi nanti bisa untuk memprediksi diagnosis penyakit, tapi yang sifatnya sederhana gitu. Karena bagaimanapun juga nanti peran dokter tetap wajib sebagai hak prerogatif dalam menegakkan diagnosis misalnya. Ada juga optimalisasi ini salah tulis ya. Optimalisasi smart system. Pengembangan kecerdasan buatan lebih lanjut. Jadi manual fase, digital fase, elektronik fase, dan smart fase. Nah, ini dalam pengembangan SIM RS. Berarti kalau tempatnya Pak Noto sampai mana? Baru ini, merah dan biru. Targetnya di bulan Juni ini, 2023, kita masuki yang warna hijau. Jadi semua sudah elektronik begitu. Tapi mungkin tidak mudah, tapi setidaknya sudah masuk ke warna hijau ini. Ya. Ini udah ditampilkan di pertemuan sebelumnya ya. Tapi mungkin yang akan saya sampaikan adalah bahwasanya Smart Hospital ini ada bagian yang namanya dashboard, berarti untuk menampilkan informasi pelayanan, informasi ke publik gitu. Terus ini kayak semacam kerangka ya, arsitektur nama lainnya juga. Jadi manajemen perlu melakukan adaptasi secara umum untuk pelayanannya, seperti kebijakan, strategi, legalitas, dan regulasi. Makanya di setiap materi saya selalu sertakan regulasi dasarnya apa sih gitu. Terus kebutuhan pasar. Saat ini saya yakin semua rumah sakit mayoritas sudah menggunakan komputerisasi. Walaupun tingkatannya mungkin beragam. Ada yang sudah kompleks, ada yang masih sederhana. Nah, ini sebagai perkembangan model bisnis baru ya. Tuntutan zaman. Gitu. Terus ini sudah ke kerangka arsitektur Hospital Information System. Seperti pertemuan 5 kemarin. HIS. HIS. Di mana di dalamnya nanti ada sektor klinis, farmasi, nanti kita akan coba bahas farmasi, terus laboratorium, terus klinik, berarti berkenaan dengan hal-hal klinis. Terus hal lain yaitu hospital operasional information system, HOIS. Hospital Operational Information System yang warna orange. Ini berarti untuk administrasi ya. Di sana ada front office, ada back office. Seperti antrian sistem, call center, e-commerce, reservasi online,
Dimana pertemuan pertama teman-teman langsung praktek mendaftarkan online gitu kan. Terus rawat inap dokter, referensi rujukan, CRM ini berarti untuk ini saya lupa nih, CRM ini berkenaan dengan nanti saya ini ya, saya lupa nih yang CRM. Kalau untuk kepegawaian jelas ya, berarti untuk SDM. Oke, kalau yang CRM ini saya buka dulu. CRM. Bagian dari sistem ya, tapi kekhususannya dia adalah untuk mengintegrasikan sistem customer. Makanya disebut Customer Relationship Management, CRM. Ya, CRM. Saya klik di grup. Terus untuk back office, kepegawaian jelas, terus tata persuratan, berarti ya TU lah ya, tata usaha, file management untuk penyimpanan dokumen, file management system. Terus energi management, akses kontrol maaf, terus security untuk keamanan, parking. Nah nanti di SIM-RS Hansa termasuk ada nih back office-nya. Kalau yang SIM-RS Go sejauh ini pengembangannya sepertinya belum ada deh. Yang untuk parkir. Ini hal-hal sepele tapi sebagai bagian dari Hospital Operational Information System. Terus yang warna hijau ini arsitektur healthcare mobility, patient oriented. Jadi dia untuk personal health record ya. Biasanya berbasis mobile device sekarang. PHR. Ada yang tahu apa itu PHR? Personal. Saya ketik di grup ya. Health record. Jadi kayak rekam medis personal yang disimpan di masing-masing HP gitu ya. Atau device. Nah, ada mobile service. Berarti dia berbasis mobile atau aplikasi yang ada di HP contohnya ya. Services, sensor. Di sini juga ada subnya yaitu Customer Relationship Management. Terus ada home care. Ini biasanya untuk kayak dokter kunjung ya. Di pertemuan keempat ya. Saya udah nyinggung. Kayak dokter keluarga itu termasuk home care. Jadi dokternya datang ke rumah kita. Di situ ada delivery, berarti untuk pengantaran, perujukan gitu ya. Digital medical record, teleconsultation. Ini kayak telemedicine. Telemedicine. Teman-teman ini di kampus atau di rumah masing-masing? Atau ada yang masih di kampus? Di Di rumah. rumah. Oke, Di rumah, Pak. baik. Permasalahan Di rumah, SIM-RS yang sedang kita pelajari tujuannya yaitu tadi. Untuk apa? Ya kaitannya dengan SDM juga. Jadi SDM juga jadi sektor yang paling penting dalam pemahamannya, penggunaannya. Dikembangkan, apakah dia dikembangkan oleh pihak ketiga, misalkan beli gitu, atau short code tidak open. Nah, ini artinya kita beli sama pihak penjual, pengembang, programmer, terus kita hanya tahu beres saja bahasa gampangnya gitu ya. Terus kita hanya fokus ke pelayanan menggunakan aplikasinya. Gitu. Jadi source code-nya, cara pengembangannya kita serahkan ke ahlinya. Nah ini permasalahan yang seperti ini biasanya jadi dilematis. Apakah kita mau beli atau kita kembangkan mandiri. Kalau kita beli banyak
yang sifatnya apa ya? Kemandirian data terutama nanti. Kata-kata kemandirian data ini artinya gini, datanya itu apa ya? Kan pihak ketiga yang ngelola. Jadi risiko, padahal aspek hukum, aspek kerahasiaan itu jadi hal penting gitu. Kalau programnya pihak ketiga bisa lihat, wah kebetulan kalian berobat nih di rumah sakit tertentu karena programmernya tahu gitu kan. Mungkin contoh kasusnya gini. Seorang programmer bekerja sama dengan rumah sakit A. Oke. Karena dia memiliki hak akses dalam pengembangannya, dia bisa melihat semua data pasien. Oke. Kebetulan programmer ini punya masalah dengan katakanlah pasangannya. Oke. Kita contohkan pasangan yang bermasalah misalkan dalam hal karena satu dan lain hal dia di masalah perceraian gitu. Lalu rahasianya itu kan rahasia medisnya kan ada di SIM RS-nya itu. Kebetulan suaminya ini seorang programmer misalkan, katakanlah seperti itu. Jadi dia bisa mengaksesnya, lalu disalahgunakannya. Padahal ada etikanya, Pak. Tidak boleh menyalahgunakannya. Namun karena dia pihak ketiga dan tiap hari bisa mengaksesnya, dan dia bukan dari bagian rumah sakit gitu, lalu menyalahgunakan data itu, lalu satu dan lain hal akhirnya dikomplain gitu kan oleh pihak si ceweknya gitu. Ternyata bocornya itu dari mana gitu. Yang kena siapa kira-kira? Ya pihak rumah sakit. Potensinya tetap rumah sakit karena sebagai pemberi pelayanan gitu kan. Jadi agak ngeri-ngeri gitu dalam kerahasiaan ini. Makanya kalau bisa gitu ya rumah sakit itu memiliki programmer sendiri gitu kan, bagian IT sendiri yang nanti mana dia disumpah gitu. Sumpah reka medis. Kalau di RSUD Melawi kemarin melakukan sumpah reka medis. Termasuk orang IT-nya gitu. Teman-teman pernah dengar sumpah reka medis? Pernah dengar nggak? Pernah, Belum, Pak. Pak. Enggak pernah dengar, Pak. Nah dengar ya. Kita coba lihat. Bentar dulu Instagramnya. Jadi setiap pegawai yang non pemberi pelayanan kesehatan atau PPK yang mana dia berinteraksi dengan data rekam medis itu perlu disumpah. Salah satunya orang-orang yang terkait dengan rekam medis, baik yang rekam medis elektronik maupun manual. Itu perlu untuk dimintai komitmen integritasnya atau kejujurannya untuk menjaga informasi. Nih saya sharekan ya. Sebentar. Teman-teman bisa kunjungin Instagramnya rumah sakit. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, di situ ada saya dan teman-teman. Kalau saya udah pernah, jadi cuman saya apa istilahnya mendampingin staf untuk melakukan sumpah kerahasiaan data rekam medis oleh pegawai non PPA. PPA ini profesional pemberi asuhan. Contohnya dokter. Intinya gini, tenaga kesehatan yang megang pasien langsung. Nah, kalau kita kan tidak, maka perlu disumpah. Bagi yang belum, sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Udah ya. Teman-teman follow dong akunnya nih, akun RSUD kami. Nanti kalau ada info, tiap minggu pasti ada update biasanya informasi. Baik, Pak. Info RSUD, loker. info dokter. Maksudnya? Loker, Pak. Info lowongan kerja maksudnya, Pak. Oh. Ya, bisa. Oke, lanjut. Kita Oke, tadi sampai mana ya? Bukan yang ini. Salah. Nah, ini dia.
Jadi masalah di IT ini teman-teman nanti di dunia kerja akan dihadapkan. Jadi peran kita bagaimana sebagai PMK? Ngasih pandangan, ngasih masukan dalam perancangan atau penganggaran atau perencanaan gitu ya. Teman-teman itu ikut berkontribusi menyampaikan, Pak, kita kan sudah punya programmer nih. Gimana nggak biar punya kemandirian data, bagaimana kalau kita ngembangkan sendiri saja atau ngembangkan yang dari open source punyanya Kemenkes gitu. Jadi nanti programmernya yang akan men-setting apa namanya? Kebetulan kalau di tempat kami begitu konsepnya. Termasuk saya disertakan walaupun saya seorang rekam medis bukan seorang IT murni gitu. Cuman malah saya didaulat untuk apa ya namanya? Jadi leadernya dalam transformasi digital. Karena di sana perlu mungkin pertimbangan senioritas atau jam terbang gitu. Jadi saya didaulat untuk leadernya gitu ya. Untuk selain tenaga medis, fungsional utamanya, additional jobnya atau kerjaan tambahnya saya sebagai ngurus IT juga. Makanya saya kuliah lagi karena biar saya nggak terlalu kosong gitu. Saya ngambil jurusan komputer atau Eskom biar bisa mendukung pekerjaan tambahan saya. Nah, kembali ke SDM IT makanya kalau bisa ya itu tadi kembangkan mandiri gitu aplikasinya. Tapi memang nggak mudah sih karena tantangannya makin banyak, program-programnya makin kompleks gitu kebutuhan pasarnya. Termasuk nanti mengembangkan rekam medis elektroniknya, formulirnya beralih ke digital gitu kan. Teman-teman kalau nanti ketemu di desain formulir, nanti saya ajarin bagaimana cara membuat formulir elektronik. Gitu ya. Jadi pengembang SIMRS, SDM IT, tata kelola, biaya. Kalau ini penggunaan SIMRS seluruh Indonesia ya. Setidaknya ada beberapa kondisi yang bisa dilihat di sini. Ternyata kebanyakan yang baru berfungsi adalah front office. Berarti kalau front office ini apa? Banyak kan masih area pendaftaran pasien ya, paling banyak angkanya seluruh Indonesia. Terus kalau yang front office, banyak kan front office ya. Kalau rumah sakit umum, kalau rumah sakit khusus yang warna merah. Rumah sakit khusus kan kayak rumah sakit Darmais, kanker Darmais Jakarta, rumah sakit Pusta yang di Singkawang tuh, terus rumah sakit jiwa yang di Singkawang dan rumah sakit jiwa Sintang juga gitu. Itu termasuk rumah sakit khusus gitu. Artinya yang menggunakan SIM-RS ini belum banyak gitu. Nah, SIM-RS GOS, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang berbasis generic open source, ini memungkinkan untuk dikembangkan mandiri gitu. Jadi termasuk RSP Melawi berarti mengembangkan mandiri ya Pak? Ya, artinya gini, untuk SIM RS-nya itu dari pihak ketiga, tapi yang open source. Terus dari open source itu secara internal kita kembangkan lebih lanjut. Gitu. Jadi nanti kita punya kedaulatan data, datanya ada di tempat kita, keamanannya di kita, gitu kan. Jadi lebih jaminan apa ya? Jaminan kerahasiaan lebih inilah terakomodir karena sangat berisiko. Sistem informasi rumah sakit yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan. Ya, SIM RSKOS ini disediakan oleh Kementerian Kesehatan. Gratis loh. Kalau beli berjuta-juta loh. Kan 1 miliar ada. Oke. Mempermudah rumah sakit mengimplementasikan SIM RSKOS.
Rumah sakit dapat mengimplementasikan SIMRS, Kemenkes, dan Dinkes dapat memonitoring data. Ya, jadi nanti saling terkait gitu. Ada sambil balas. Ya. Terus mempermudah rumah sakit dalam mengimplementasikan. Ya. Terus rumah sakit melalui pakai yang ini atau pakai yang Hansa? Kami pakai yang Hansa. Kenapa nggak pakai yang GOS, Pak? Rapat internal akhirnya jatuhnya ke Hansa gitu. Nggak apa-apa sih, ini juga bagus kok. Teman-teman yang sudah praktek itu. Ya, sambil ada yang atasan pesan. Oke, terus, nah ini modul yang akan kita bahas. Apa itu front office, menunya apa aja, terus back office, terus modul integrasi. Nah, front office berarti teman-teman sudah mencoba pendaftaran, pelayanan rawat inap, pelayanan rawat jalan, terus pelayanan rawat inap, ya ini admission rawat inap, maaf, terus pelayanan IGD, pelayanan laboratorium, pelayanan radiologi, pelayanan apotik, pelayanan kamar atau kamar operasi, kasir atau billing atau pembayaran. Nah, ini disebut menu-menu atau modul yang ada di front office. Sedangkan yang di back office ada gudang, gizi, nutrision atau nutrisionis ya. Terus bagian keuangan, akuntansi. Terus ada namanya DSS, Decision Support System. Jadi dia nanti untuk sistem yang untuk mendukung keputusan. Ketersediaan tempat tidur jelas. Jadi nanti teman-teman bisa memonitor jumlah tempat tidurnya. Terus business intelligence. Terus apa lagi nih? Ini yang berbasis Android maupun iOS ya. Teman-teman ada yang pakai ini ya, kemarin nggak bisa install aplikasi yang saya kasihkan di pertemuan pertama ya, karena pakai iPhone. iPhone belum support. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan dimintai pendapat dalam perencanaannya, aplikasinya itu harus Pak, kalau bisa harus support Android dan iOS. Karena kebanyakan memang pakai Android, tapi di lapangan masyarakat ada yang pakai iOS supaya nanti dia bisa nginstal juga gitu. Dia kontaknya. Jadi poin 1 sampai 7 ini adalah bagian dari back office. Terus untuk modul yang lain yang ada di SIMRS ada namanya e-claim nanti setelah UAS ya. Tapi setelah UTS, maaf. UTS tanggal berapa ya? Ada info belum? Setelah Lebaran, Pak. Habis Lebaran, Pak. Setelah Lebaran, baik. Berarti nanti minggu ini masih ada sekali lagi pertemuan ke-7 ya, pas. Biar nanti habis Lebaran tinggal UTS aja. UTS. Di sana ada namanya aplikasi e-claim. Ini berarti aplikasi untuk klaim pasien BPJS nih. Kalau SEP ini surat dia aplikasi ya namanya SEP. SEP. Surat singkatan dari surat eligibilitas. Teman-teman sudah pernah berobat pakai kartu BPJS? Sudah. Pernah ya? Kalau pernah, kartunya biasa diminta oleh petugasnya kan? Nah, itu untuk dicetak SEP-nya. Untuk validasi gitu. Terus sistem informasi rumah sakit, SIRS. Terus dashboard rumah sakit yang terintegrasi dengan dashboard Kemenkes. Ya, papan informasi lah ya kalau gampangnya. Siranap, sistem informasi rawat inap. Sisrut yang pertemuan kelima kemarin. Di mana di dalamnya ada telemedicine. Terus pendaftaran online. Kalau SMS Gateway kira-kira masih dipakai enggak? Ada yang tahu nggak SMS Gateway ini apa? Ada yang tahu enggak? Jadi dia ini kayak layanan tapi berbasis SMS. Zaman sekarang kayaknya udah nggak ada ya. Jangan kira.
Kira-kira SMS Gateway dipakai di mana? Ada yang paham nggak? Kalaupun sekarang nggak dipakai, kira-kira cocoknya dipakai di mana? Lihat, sekarang kebanyakan udah pakai yang online kan? Siapa yang bocor nih suaranya? Aklin. Ini. Ini suara dari tetangganya atau apa tuh? Oke. Plains ya. Mana tadi sampai mana? SMS Gateway. SMS Gateway ini kira-kira teman-teman bisa membayangkan enggak pelayanan kesehatan yang berbasis SMS. Contohnya misalkan pendaftaran menggunakan SMS. Masih relevan enggak untuk saat ini? Masih bisa dipakai enggak menurut teman-teman? Kayak broadcast gitu. Info dokter hari ini tapi menggunakan SMS gitu. Tarif radiologi di rumah sakit A tapi lewat SMS gitu. Tidak bisa kayaknya, Pak. Nggak bisa. Yakin? Bisa, cuman kayaknya apa ya, kalau untuk yang kayak Bapak contohin itu lebih ribet di pengatur rumah sakit, enggak sih, Pak? Nggak apa-apa kalau rumah sakitnya punya IT-nya bagus gitu kan, makanya tadi di awal disebutkan perlu SDM yang bagus di IT-nya karena memang ini perlu juga gitu. Cuman gini pertanyaannya, kalau teman-teman diterapkan di kita kira-kira masih ada yang make enggak? Tidak. Jangan salah, kalau ternyata masih ada yang make gimana? Masa nggak kita buka? SIM Sanse ada loh. Jadi gini sih, teman-teman sedang diajak untuk berpikir ketika ada aplikasi, tapi yang sifatnya sesuai kebutuhan saat ini enggak, kira-kira gitu. Kalau kita berada di daerah yang sinyalnya lebih dari cukup internetnya, mungkin SMS Gateway sudah tidak terlalu dipakai gitu. Ya nak? Pertanyaannya, apakah di semua sintang internetnya bagus? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, apakah semua area Kalbar ini internetnya bagus? Artinya kan beragam nih jawabannya. Banyak kan bisa jadi enggak gitu kan. Nah, ini bisa jadi opsi teman-teman. Kalau misalkan kalau di Melawi di area Ulak Muid sana tuh, yang internetnya bisa jadi blank sama sekali. Tapi sinyal untuk apa namanya SMS masih bisa. Internet ada tapi lemot banget gitu. Kan enggak mungkin tuh buka aplikasi mendaftar online pakai aplikasi. Kalau buka internet aja susah gitu kan. SMS Gateway ini bisa memungkinkan. Kira-kira gitu tujuannya teman-teman. Kalau bisa, berarti dibuka. Teman-teman yang saudara-saudara kita yang daerahnya susah sinyal bisa ngecek jadwal dokter hari ini lewat ketik. Ingat nggak dulu ada istilah ketik apa gitu kan? Ketik info dokter misal lewat SMS. Nanti ada balasan ke SMS. Hari ini dokter anak, dokter A praktek, dokter B tidak praktek, misalkan begitu jawabannya. Ya, SMS Gateway ini kayak gitulah. Jadi dia untuk istilahnya aplikasi yang menggunakan jalur via SMS gitu di pelayanan kesehatan. Kayak dashboard farmasi ya, papan informasi pelayanan obat. Nah, ini fitur SIM Ghost versi yang kita sudah praktekkan di pertemuan 5 sampai nanti pun kita coba praktek lagi. Pendaftaran teman-teman sudah. Kalau bridging BPJS karena dia memang harus real di rumah sakit, mungkin tidak bisa kita simulasikan, tapi kalau yang pendaftaran sudah ya. Validasi double rekam medik. Nah, apakah SIM Ghost teman-teman kalau sudah daftar lagi bisa enggak dengan nomor rekam medis yang sama? Bisa enggak? Nomor rekam medis teman-teman kan kemarin udah daftar tuh.
terus daftar lagi. Bisa enggak dengan nomor rekam medis yang sama? Bisa, Halo? tapi tidak bisa di satu hari itu. Bukan daftar pelayanan, tapi daftar sebagai pasien baru gitu. Dengan nomor rekam medis sama. Bisa enggak? Nggak bisa kayaknya, Pak. Harusnya ya memang nggak bisa. Harusnya nggak boleh dong. Kalau bisa nanti duplikasi, double. Ya enggak? Nah, teman-teman nanti kalau mau penelitian, masih ada celah nggak di rumah sakit itu untuk potensi nomor rekam medis double walaupun sudah menggunakan teknologi informasi, walaupun sudah menggunakan komputer. Kalau masih terjadi berarti masih ada celah. Celahnya apakah di sistemnya, apakah di manusianya, ataukah di SPO-nya, ataukah di hal lain. Terus ini untuk yang fitur pelayanan, input tindakan diagnosis, terus konsul, lab, radiologi, resep elektronik, bridging sysroot. Nah, ini yang pertemuan kemarin, pertemuan kelima, sistem rujukan terintegrasi. Terus siranap, histori pelayanan. Ini yang pelayanan ya. Terus untuk penunjang nanti ada input hasil pemeriksaan lab. Di sini ada lab PK dan lab PA. Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu enggak? Yo, yang kakaknya seorang analis ada enggak? Rizka ya? Rizka kakaknya seorang analis. Kalau PK ini apa? Laboratorium, P-nya, pemeriksaan, K-nya, ada yang tahu? Klinis ya. Sedangkan yang PA ini untuk laboratorium pemeriksaan, maaf, ralat. Yang PK ini patologi klinis. Yang PA ini patologi anatomi. Kalau klinis ini berarti untuk pemeriksaan dari berdasarkan gejala klinis, gejala penyakitnya. Sedangkan PA ini pemeriksaan yang sampai mengambil spesimennya. Misalkan mau memeriksa apakah di kulitnya ada kankernya, ada tumornya, maka diambil sayatan dari kulitnya, lalu dianalisis di laboratorium, patologi anatomi. Terus untuk farmasi, apotek, di sini ada pelayanan dan penjualan, mutasi barang, pencatatan, pemakaian barang, stok real time. Nanti di sana ada bisnis proses terkait keluar masuk obat ya, mutasi barang juga, BHP. Ada yang pernah dengar istilah BHP? BHP, bahan habis pakai. Kalau BHP di fasilitas kesehatan namanya PMHP. Singkatan dari bahan medis habis pakai. Contohnya apa teman-teman? Teman-teman pernah disuntik injeksi gitu? Apakah jarumnya dipakai lagi? Dipakai lagi enggak? Satu kali pemakaian Baik, Bapak. Pak. Nah, itu namanya barang BMHP. Bahan medis habis pakai, hanya sekali pakai. Habis nyuntik kalian, lalu nyuntik vaksin misalkan, vaksin COVID kemarin, lalu diganti, dibuang dia kan? Nah, itu namanya bagian dari BMHP. Needle-nya itu, jarumnya itu masuk BMHP, bahan medis habis pakai. Terus yang fitur lain yaitu grouping dan claim. Ini terkait dengan aplikasi untuk klaim BPJS ya. Namanya bridging INAJBG. Nanti setelah UTS kita belajar INAJBG. Ini jelas kasir pembayaran keuangan. Apakah dia menggunakan asuransi atau kebayar tunai ataukah potongan diskon, deposit, piutang. Nah, ini master system. Sini ada SDM, berarti untuk kepegawaian.
terus instalasi perbagian, bangsal, unit rekam medis, unit laboratorium, unit IGD, dan sebagainya. Instalasi dan unit, bedanya apa? Kalau nanti keluar di UTS paham ya. Ini pertemuan pertama ada saya bilang, perbedaan instalasi dan unit. Terus tindakan dan tarif, berarti kelompok-kelompok sistemnya ada di masukkan dalam SIM-RS. Terus untuk barang farmasi dan non-farmasi. Nah pertanyaannya, kalau jarum suntik tadi masuk farmasi atau non-farmasi? Karena BMHP itu dikelola di bagian farmasi juga. Cuman dikategorikan farmasi dan non-farmasi. Kalau untuk alat suntik masuk farmasi atau non-farmasi? Non-farmasi. Ya, dia non-obat maksudnya gitu ya. Tapi bagian dari BMHP juga. Mana lagi ini? Terus untuk mengakomodir proses kebijakan yang sewaktu-waktu bisa berubah terutama pada rumah sakit pemerintah. SIM-RS Ghost memang banyak dipakai di rumah sakit pemerintah sih. Kalau yang swasta kayaknya ada deh di Kalbar ini yang pakai. Jadi nanti kalau teman-teman PKL ketemu SIM-RS Ghost tidak terlalu asing. Modul inventory atau gudang atau penyimpanan ini ya. Proses sistem yang mencakup pencatatan barang mulai dari pemesanan hingga pemakaian dan pengeluaran barang. Ini namanya modul inventory. Penerimaan barang, transaksi internal, pemakaian barang, stok opnen, dan monitoring. Ini baik ada oksigen juga di sana, ada obat. Makanya tadi ada istilah farmasi dan non-farmasi. Modul pelaporan. Ini ada rekap laporan. Ini berarti pertemuan kedua ya. Karena yang SIRS. Terus kegiatan rawat inap dan darurat layanan. Pendapatan atau inventory. Pendapatan dan inventory maaf. Berarti untuk penggudangan atau inventory. Terus monitoring pelayanan, informasi ruang rawat. Terus untuk penerimaan, untuk jasa pelayanan, untuk pengunjung dan kunjungan. Pertemuan pertama ya, pertemuan kedua ya, perbedaan pengunjung dan kunjungan. Nah ini keluar di UTS ya. Buka materinya. Takutnya teman-teman sudah saya bagi tapi nggak pernah dibaca. Tapi saya yakin ada yang udah baca sih. Oke, ada yang tahu nggak ini jasa pelayanan apa? Untuk rumah sakit yang rame, karena pasiennya banyak, beban kerjanya tinggi, bisa jadi jasa pelayanannya ini lebih besar dari gaji loh. Kalian punya mimpi mau kerja di mana nanti? Teman-teman mau punya mimpi kerja di mana? Rumah sakit, Pak. Oke, mantap. Oke, mantap. Ada Kantor yang BPJS. kantor BPJS, mantap. Ada lagi? Amin, saya aminin nih. Dari pas puasa lagi nih, bagus. Semoga terkabul. Jadi yang mau, kenapa saya nanya kayak gitu, jadi gini, nanti kalau teman-teman kerja di fasilitas kesehatan, teman-teman akan mendapat namanya jasa pelayanan. Jasa pelayanan ini didasarkan kepada, jadi kayak namanya merit system. Kalau Anda hari ini melayani 10 pasien, maka jasa pelayanannya akan beda jika Anda hari ini melayani cuma 5 pasien. Paham sampai sini? Jadi gaji tambahan yang didasarkan pada beban kerja. Ya. Kalau di pendaftaran rawat jalan hari ini teman-teman daftarkan 1000 pasien. Setiap pasien ada jasa pelayanan 1000. Berarti jasa pelayanan hari ini dapat berapa? 1 juta, Pak. 1 juta ya. Nah, yang tugas hari ini ada 5 orang di loket. Berarti jasa pelayanannya berapa? 200 satu orang. Ya, 200.000. Misal, bayangkan cuma 5 orang daftarin 1000 orang, mampu enggak?
Tidak, Pak. Keteteran jangan, kayaknya. jangan salah, di rumah sakit kadang bisa ramai banget loh kalau kondisi tertentu. Tergantung Ya, mampu sih, Pak. Cuman biasanya kalau udah setengah hari kan tutup gitu, Pak. ya, tapi rumah sakit yang besar itu banyak loh pasiennya loh. Kalau rumah sakit tempat saya sih nggak terlalu lah ya. Kayak rumah sakit yang banyak rujukan gitu, wih rame itu. Jadi gitu. Terus kalau bagi hitung cepat ya jasa pelayanannya. Jasa pelayanannya itu ada yang mendasarkan misalkan kalau dari 5 orang itu ada ketuanya. Nah, ketuanya biasanya agak sedikit lebih tinggi. Dia bisa jadi dapat 200, misalkan tadi kan 200 nih kalau dibagi rata. Dia dapat 220.000, stafnya dapat 180.000 misalkan. Itu kembali kebijakan masing-masing gitu. Itu namanya jasa pelayanan ya, diambil dari beban kerja gitu. Didasarkan pada beban kerja. Ingat enggak yang apa ya? Kasus COVID. Kalau kasus COVID itu nggak ada hentinya loh, bentar-bentar kalau di rumah sakit yang banyak rujukannya itu. Karena saya lagi dari tadi sambil balasin. Oke ya. Ini teman-teman sudah ngakses, sudah ngisi. Jadi nggak usah saya bahas lagi. Teman-teman sudah praktek. Untuk tampilannya kira-kira menarik nggak si Meres Ghost? Kalau teman-teman udah pakai dari kemarin. Sudah ada Menarik, yang Pak. menarik ya. Karena di dalamnya ada rekam medis elektronik loh. Jadi kalau teman-teman explore lebih lanjut, tapi sinilah ya. Nanti kita ketemu rekam medis elektroniknya seperti apa. Nah ini pendaftaran. Ini menu-menu tadi udah dibahas ya. Oke, selesai. Terima kasih. Nah, saya tadi mau apa ya? Oh iya, modul ini. Modul radiologi, laboratorium, apotek. Kita coba lihat di SIM RS kita yang kita pelajari dari kemarin. Saya share screen. Nah, apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Pakai nama siapa nih yang mau dibuka rekam medis elektroniknya? Yuk, biar nanti kalau praktek lagi dong. Salsabila Amanda, Pak. Salsabila. Berarti nyarinya di mana Salsa? Di sini ya. Salsa. Nah gini, jadi ini fungsinya untuk pelacakan. Nah, kalau Salsa sudah daftar, artinya dia adalah pasien baru atau pasien lama? Pasien lama. Oke, pasien lama. Di sini yang mana ini? Naida Salsabila. Kemarin pakai nama siapa Salsabila? Amanda. Amanda. Ada enggak? Enggak ada. Kok enggak ada Salsa? Atau tadi? Yang mana nih? Bukan ini. Ciamis, Cirebon. Emang kemarin pakai daftar nama ini? Enggak kan? Halo? Nomor Rohmi RM-nya? aja, Pak. Rohmi, Pak. Ya? Rohmi aja, Pak. Coba Rahmi. Rohmi, Pak. Rahmi kan? Oh, Kelihatan? pakai O. Rohmi. Oh sorry, Rohmi. Rohim, Pak. Sorry, salah ngetik. Nah, sekarang gimana? Nah, ini ada nih Salsa. Maksudnya Rohmi. Nah, teman-teman kalau berhasil harusnya kesimpan kayak gini. Ya. Lalu kita kalau klik kanan dia kalau mau daftarkan kunjungan lagi atau mau lihat detail pasien atau mau refresh. Kalau refresh itu kayak manggil ulang. Gitu. Jadi
Teman-teman mau milih yang menu mana? Klik kanan dari nama teman-teman. Apa? Detail pasien. Coba klik detail pasien. Nah, ini berarti membuka detail pasiennya. Kalau misalkan mau diedit, bisa enggak? Udah pernah ada yang nyoba ngedit? Ya, kalau misalkan ngedit ini di luar sana ya, bukan di sini. Ini lebih kayak menampilkan detail pasiennya. Coba teman-teman sambil praktek. Nah, ya. Jadi ini kayak apa sih, data identitas lengkap si pasien A ini. Pasien Rohmi ini, nomor rekam medisnya ini. Ada yang nanya enggak, kenapa digitnya ini kok enggak 6? Kenapa digitnya beda di lapangan? Kalau di lapangan kebanyakan 6 digit ya. Ada yang bisa berargumen? Kenapa? Kenapa 8 digit ya, Pak? Ya, kira-kira tujuannya apa? Karena biasanya tuh Hmm? apa ya, mungkin kosong-kosong di ujung tuh untuk siapa tahu kelebihan gitu, Pak. Kelebihan ya. Ya kalau misalnya ke pasiennya banyak kan melonjak nomornya enggak cukup kan, jadi masuk ke kosong-kosongnya, Pak. Ya, artinya sistem ini dibuat bukan tanpa tujuan, gitu ya. Kalau yang berbasis manual mungkin dibatasi karena pakai kertas gitu kan, ada batas 10 tahun, di mana dia harus segera dilakukan maksimal, maksudnya ya 10 tahun. Ada yang 5 tahun sih untuk melakukan pemusnahan gitu kan. Kalau yang digital kan berapa tahun kemarin minimal? Pertemuan pertama? 25, Pak. 25 tahun ya. Artinya peluangnya lebih banyak lagi. Jadi betul kata Sabarido tadi ya? Atau Ya, Pak. memungkinkan untuk pasiennya bisa jangka panjang. Melonjak ya, Pak. Ya. Tuh ya, ini untuk detail pasiennya. Kita keluar dulu. Lalu kita kalau klik kanan tadi detail, kalau ini untuk daftar kunjungan ya. Kalau teman-teman yang merasa masih belum berhasil nyimpen, misalkan kayak Manda atau Salsabila tadi belum ketemu, bisa jadi lupa namanya, nggak pakai nama sendiri, nama lain. Coba dicek. Daftar kunjungan jika mau daftar ulang. Nanti di sini diklik, bukan. Mana? Di sini ada ICD, tampilkan detail, histori kunjungan. Di sini misalkan ini yang sudah daftar ya, tanggal 27 kemarin. Gitu. Di sini misalkan kalau mau ini untuk general concern kayak persetujuan gitu ya. Kenapa ini nggak bisa daftar lagi? Di sini menunya nggak ada karena ini belum diselesaikan. Paham nggak? Kemarin ada teman yang japri ke saya ya, Pak, kok yang warna coklat kalau mau daftar baru kok nggak muncul? Karena sudah keburu daftar yang pertama, tapi ini istilahnya pasien ini belum pulang seolah-olah. Rohmi ini belum divalidasi keuangannya, belum bayar tagihannya. Makanya seolah-olah ini pasien ini masih sedang dilayani. Kalau daftar lagi nggak bisa. Kalau mau daftar lagi berarti harus selesai dulu dibayar. Tuh. Biar muncul lagi. Karena karena kan sistem akan kayak semacam ngunci gitu ya. Kalau dia udah keburu daftar, itu harus sampai selesai dulu. Pembayaran piutang, terus di sini untuk melihat jenis tarifnya. Nah, ketika tarifnya dibuka, di sini kecilin dulu, Pak. Di pojok ini ada finalkan tagihan. Ini kecil ya, ketutup ya. Nggak mau dia. Karena apalagi kalau pakai layar komputer aja ukurannya kadang agak ketutup ini ya. Kalau pakai HP lebih ribet lagi sebetulnya. Memang cocoknya ini dikerjakan pakai ini ya. Coba kita finalkan tagihan dulu. Finalkan tagihan. Open kasir. Ini kwitansinya, kalau mau dicetak kwitansinya tadi sudah difinalkan tagihan ya. Berarti tagihannya sebanyak, ini orang kasir 110.000.
Ini kalau mau dicetak rinciannya, tapi kita cukup tahu saja ya, karena kita orang rekam medis nggak akan ngurusin uang, tapi setidaknya untuk mengetahui bahwa pasien dia ini sudah bayar atau belum, bisa dicek di sini, di rincian tagihannya. Banyak banget bahkan ini, apakah dia pembayarannya menggunakan deposit, apakah dia penjamin ini bisa asuransi gitu ya, atau piutang, non tunai, diskon. Ada rumah sakit uang swasta biasanya melakukan diskon gitu ya, karena hari jadi misalkan. Nah, ini info pembayarannya. Oke, ini ada hitung ulang tagihan. Ini bisa digeser kanan, bisa kiri. Jadi teman-teman bisa explore, ternyata menunya bisa disembunyikan begini. Gitu ya. Untuk rinciannya bisa kita lihat lagi di sini pada saat digulung. Coba kita buka lagi. Nah, seperti ini. Klik tagihannya tadi. Kalau mau dicetak, tentunya harus ada printernya ya. Kalau misalkan gagal, ya berarti karena memang belum ada printernya. Kita cukup tahu aja ini bahwasanya menu tagihan. Terus untuk rekam medis elektroniknya di mana, Pak? Oke, kita coba lihat dengan cara gini. Ini keluar dulu. Melihatnya karena rekam medisnya ada di dalam daftar pasien, kita coba cari Rohmi, ulangin lagi tadi, kita enter, lalu buka ini nih, yang buka pasien namanya, yang paling kanan. Atau bisa juga diklik 2 kali juga bisa, tapi saya ulangin yang cara pertama dulu, sambil teman-teman untuk membiasakan. Rohmi. Nah, ini kita klik buka pasien. Nah, di sini teman-teman bisa buka yang tadi lagi ya. Cuma kita mau lihat data tampilkan detail. Pada saat tampilkan detail ini akan terbuka bagian rekam medis elektronik yang terkait dengan di sini ada namanya pemberian informasi. Rekam medis kan banyak tuh formulirnya kalau yang manual, kalau yang ini berarti yang digital. Perlu diketahui karena ini berbasis simulasi punya Kemenkes, banyak yang fiturnya masih semacam apa ya, pengembangan atau error gitu ya. Tapi sebetulnya gini, ini ada namanya cetak medical record 1. Ini setahu saya juga masih gagal tuh, masih error. Kalau terbuka nanti kayak terbuka rekam medis, formulir rekam medis manual gitu. Bisa di print juga. Ada yang bisa terbuka, ada yang enggak. Ini untuk general concern. Pertanyaannya, apa itu general concern? Ada yang paham enggak? Pernah tanda tangan teman-teman pada saat berobat? Pernah, Pak. Nah, kayak kesepakatan bahwa Anda siap dilayani, Anda setuju untuk menerima pelayanan gitu ya. Kayak kesepakatan general concern. Concern itu kan kesepakatan. Iya, Pak. Sampai kan biasanya tuh enggak Mm-mm. sekali ya tangannya bisa 5-6 kali, Pak. Betul. Nanti kalau sudah rekam medis elektronik, Rido, ya namanya sudah tanda tangan digital. Tanda tangan digital itu berbasis NIK, NIK. Kalau yang saya dengar infonya begitu. Cuman persis teknisnya seperti apa nanti kita lihat. Jadi Berarti tanda kayak KTP ya, Pak? iya, jadi identitas kita yang akan jadi apa namanya? Jaminannya. Pak. Bukan lebih dari itu sih. Jadi penanda digitalnya itu berupa identitas kita yang dienkripsi. Enkripsinya Oh. itu nanti data identitas, timestamp itu waktu dan tanggal, dan geolocation. Artinya pada Iya, saat Pak. kita menandatanganin itu dilakukan oleh siapa, dengan identitas NIK berapa, kapan, tanggal dan jamnya, misalkan tanggal 3 April 2023 jam 13.50 hari ini di lokasi Jalan Klakik RSUD Melawi misal. Nah, Iya, semua identitas tadi itu dienkripsi, disimpan menggunakan teknologi. Pernah dengar istilah blockchain?
Kriptografi, Blockchain. kriptografi, Bitcoin. Oh itu Kak, grafik itu ya Pak? Ya, kalau itu teknologi enkripsi yang diterapkan di keuangan. Nah, nanti saya dengar-dengar begitu juga. Enkripsi yang diterapkan pada tanda tangan. Gitu. Cuman memang sih di tempat saya pun belum diimplementasikan. Jadi enkripsinya itu hanya bisa dibuka oleh yang bersangkutan saja atau diidentifikasi oleh alat khusus gitulah. Bahasa gampangnya terpassword lah gitulah ya, biar logikanya mudah dipahami. Iya Pak. Oke, keluar lanjut. Yang lainnya ini kalau kecelakaan, ini jika diupdate kalau untuk kepentingan kecelakaan ya. Karena bukan maka dia nggak tampil. Rohmi kemarin kayaknya daftar apa nih? Daftar poli anak, ya kan? Terus kita lihat yang detail bawahnya untuk DPJP-nya, kita lihat. Nah, ini rekam medis selanjutnya, rekam medis elektronik yang lebih ke pelayanan medisnya. Kalau rawat jalan bisa jadi nggak dipakai semua teman-teman. Tapi setidaknya di sini ada rekam medis elektronik anamnesis, berarti terkait anamnesis. Anamnesis ini contohnya apa? Rohmi demam sejak 3 hari yang lalu. Nanti teman-teman coba isi ya, pakai bahasa keluhan. Rohmi, keluhannya apa lagi? Coba ngomong. Pusing, Contohnya. Pak. Pusing. Terus? Batuk pilek. Batuk pilek. Nanti teman-teman praktek ya, nanti saya cek semua. Ini sebagai tugas hari ini. Jadi ngisi anamnesis masing-masing, belajar. Lalu nanti disimpan. Saya nggak simpen dulu ya. Biar kalian praktek. Ini otomatis tersimpan, Ding. Karena dia kan sudah riwayat. Coba ya, kita pindah sebelah. Coba klik lagi. Oh, dia harus disimpan, maaf. Sebentar, tombol simpennya nggak tampil. Kalau nanti pakai HP lebih sempit lagi ya. Ini harusnya di bawah ini. Nah, coba saya kecilin. Banyak menu tersembunyi teman-teman. Jadi untuk mengeksplornya memang perlu usaha. Ini nggak tampil ya. Saya kecilin bisa nggak? Nggak mau dia. Batuk, pilek, pusing. Tadi demam ya? Demam. Nah, untuk nyimpennya di mana? Kita coba explore. Anda tidak memiliki akses untuk melakukan penginputan perubahan anamnesis. Oh iya, karena ini apa namanya? Ini kan saya lupa. Ini kan aplikasi simulasi teman-teman. Jadi hanya lebih untuk menampilkan saja. Kecuali nanti di dunia kerja langsung ya. Kecuali saya nginstal di komputer saya lalu bagikan ke teman-teman. Kalau ini kan punya Kemenkes nih. Jadi hanya sebatas nampilkan. Menu simpennya nggak disediain mereka. Tapi setidaknya teman-teman tahu kalau misalkan untuk untuk anamnesis secara umum bisa di-entry di sini ya. Nah, saya sambil nyari menu penyimpanannya nggak ada ya. Tapi nggak diizinkan. Oke, nanti saya coba setting dulu deh. Nggak apa-apa. Yang penting teman-teman hari ini paham bahwasanya rekam medis elektronik ada di sini ya. Mungkin diulang lagi Pak? Boleh. Jadi kita keluar dulu. Kita keluar lagi dulu. Teman-teman, kalau mau buka rekam medis elektronik masing-masing, buka di sini data pasien, daftar pasien, lalu cari nama teman kalian. Siapa lagi selain Rohmi yang mau dicek? Gantian. Maria Asunta, Pak. Maria. Jongwise Pak. Ntar Maria dulu. Maria Jongwei itu siapa sih kemarin? Punya siapa sih? Maria Yogi Pak. Asunta. Oke. Nggak ada ya? Nggak ada nih. Double S-nya, Pak. Oh ya. Iya. Oke, sip. Ada, lalu kita klik sini Maria dan teman-teman buka pasien. Kan kebuka nih di pendaftaran tanggal 20 Maret ya. Ke poli apa nih? Poli anak juga.
Lalu kita mau lihat rekam medis elektronik rawat jalannya. Tadi klik apa? Klik yang ini, klik ini yang untuk rekam medis yang satunya ini. Terus yang kedua klik satu lagi yang di sini nih. Kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Nah ini saya gedein. Yang tampilkan detail ya. Yang ini dan yang ini. Teman-teman isikan yang klik yang ini boleh. Maka akan kebuka rekam medis elektroniknya. Ya. Mulai dari anamnese berarti untuk keluhan, terus riwayat. Kan teman-teman kalau yang anamnese biasanya keluhan ya. Riwayatnya sekarang, terus ini riwayat sebelumnya. Jika dia pernah berobat sebelumnya, di sini ada riwayatnya. Misalkan riwayatnya jangan patah tulang, ini punya Maria ya. Yang ringan-ringan deh, jangan doain. Apa Maria? Riwayatmu pernah sakit apa Maria? Yang sederhana aja. Diare. Ya, bisa muntah. Nah, ini kayak gitu jika ada ya. Alergi, jika ada alergi, ini nggak diizinkan nih. Nanti perlu disetting dulu. Pemberian obat. Ini jika riwayat pemberian obatnya. Maria pernah minum obat apa dulu? Pernah ingat? Pernahnya obat mah, Pak. Obat mah, misalkan obat mahnya mereknya apa ya? Kalau obat mah, ya intinya obat mah lah ya. Nanti akan tampil di sini nih riwayat obatnya. Jika memang bentar. Nah, berarti untuk riwayat ini di kolom ini ya. Kalau belum ada ya nggak tampil gitu. Oleh dokter siapa, dosisnya apa, akan tampil di sini. Terus keluhan utama. Keluhan utama berarti yang menjadi alasan mendasar kenapa dia datang ke rumah sakit. Berarti diketik di sini juga. Demam. Sudah seminggu. Habis ini nanti saya setting dulu ya. Nanti teman-teman tinggal praktek lalu simpan. Ini belum bisa setting karena ada yang perlu disetting dulu. Yang penting paham dulu deh. Terus status fungsional isinya apa aja ya? Ini apa ya Pak untuk catatan medis? Ini biasanya untuk melihat kalau ada riwayat ya, catatan medis sebelumnya. Oke, untuk status fungsional ini kayak semacam kondisinya. Apakah dia misalkan kalau yang menggunakan tongkat kira-kira pasien yang bagaimana? Patah kaki, Pak. Oke. Atau yang penglihatannya terganggu. Bisa kan? Kalau kursi roda? Pasien yang bagaimana? Nggak bisa jalan, Pak. Nggak bisa jalan. Mungkin kakinya habis kecelakaan gitu kan. Kalau berangkat, tahu nggak berangkat? Tandu. Nah, mungkin kondisinya tidak sadar pada saat datang ke IGD ya. Dirujuk dari puskesmas pakai berangkar. Kalau walker ini alat bantu ke jalan ya. Pakai bahasa Inggris ini. Oh ya teman-teman kira-kira setuju pakai rekam medis bahasa Inggris atau bahasa Indonesia semua? Bahasa Indonesia, Pak. Oke. Tapi kenapa ini ada pakai bahasa Inggris? Ada argumentasi apa kira-kira? Ini sudah menjadi bahasa yang umum di dunia kesehatan. Kalau kita nggak tahu ya nggak, ya memang kita baru tahu berarti gitu. Jadi ada alat bantu walker ya. Kayak anak kecil yang sedang tumbuh kembang tapi belum bisa jalan, misalkan dia pakai alat bantu jalan gitu ya. Ini untuk lainnya silakan disebutkan. Pakai apa yang lainnya ya? Kalau apa lagi ya? Misalkan pakai kursi roda udah. Oke, kalau cacat tubuh ada atau tidak? Kalau tidak ada, pilih tidak ada. Kalau ada, ada. Ini rekam medis elektronik nih. Kalau di manual sama sih, betulnya di checklist juga. Kalau ada contohnya apa?
Ini belum dibuka juga nih. Ini nanti ada buta, ada misalkan cacat tubuh di kaki, di mana. Ada nih pilihannya. Ini masih kekunci ya. Terus kondisi sosial psikologi. Ini akreditasi loh teman-teman. Jadi pada saat teman-teman jadi orang rekam medis, nanti harus paham nih. Bukan kita ngisi ya, tapi paham letak-letaknya. Kalau untuk kondisi sosial psikologi ini terkait dengan apa gitu. Nah, ini terkait dengan Pokja PAP misalkan. Pasien ada nggak yang datang dalam kondisi tidak terkendali? Ada nggak yang marah-marah? Ada, Pak. Nah, kalau kondisi ini berarti dicentang. Ada nggak yang cemas? Udah, Pak. Nah, ini diisi oleh perawat sebetulnya, tapi dalam perancangannya teman-teman harus paham nih. Kondisi takut, kecenderungan bunuh diri. Pasien bawahnya mau bunuh diri aja, lihat tembok, kepalanya dibenturkan ke tembok. Gitu. Karena stres misalkan. Kalau kecenderungan bunuh diri, kira-kira pasien yang gimana nih? Depresi? Depresi. Ya. Tuh, lainnya nih perilakunya apa ya? Suka teriak-teriak misal. Ini diisi oleh perawat biasanya. Terus edukasi ini terkait promosi kesehatan. Teman-teman ada punya keluarga yang promkes? Promkes juga dilakukan di pelayanan ya. Nah, ini kesediaan pasien untuk menerima informasi, iya. Ada nggak pasien yang nolak? Berarti nggak jadi berobat? Tidak, karena dia nggak mau dengerin. Iya, terus ada hambatan tuh? Iya atau tidak? Kalau dia susah bicara, tentunya iya. Atau dia tuli, misal, mohon maaf, pendengarannya susah. Nah, nanti ada pilihannya lagi tuh. Ini banyak dikunci ya, rekam medisnya nanti saya setting dulu deh. Sama, teman-teman nanti kalau belum disetting ini nggak bisa ngisi ini. Diagnosisnya, ini apakah bisa atau enggak gitu ya. Terus ini untuk edukasi. Terus permasalahan gizi. Gizinya ini juga perlu diisi. Ini teman-teman siapa yang ngisi? Perawat atau siapa? Kalau ini? Orang gizi, Pak. Pintar. Orang gizi yang ngisi. Ini bukan perawat ya. Kalau batuk ini kekhususan di masa pandemi kemarin sebetulnya nih. Kenapa perlu di ini? Atau pasien-pasien TB, tuberkulosis. Terus pemeriksaan. Lanjut ya. Ini tadi rekam medis anamnesis, terus pemeriksaan. Untuk pemeriksaan ini ada pemeriksaan umum. Rekam medisnya di sini ada tanda-tanda vital. TTV. TTV itu adalah tanda-tanda vital. Biasa kalau di dunia kesehatan nyebutnya TTV. Saya ketik di grup. Tanda vital. Nah, kesadarannya ini ada merespon dengan kata-kata, merespon jika dirangsang gitu. Terus pasien tidak sadar, gelisah atau bingung, akut confusional states. Ini bahasa-bahasa medis ya. Terus nanti isinya akan terisi di sini setelah disimpan. Coba kita simpan dulu deh. Ini berhasil enggak? Ada yang dikunci, ada yang enggak. Keadaan umum, pingsan. Terus kesadaran di sini berarti pilih pasien tidak sadar. Anamnese pos KLL, kecelakaan lalu lintas misal. Tekanan darahnya berapa? Yuk, TTV-nya. Maria, mau berapa tekanan darahnya? 110, Pak. 100. Orang sakit nih, bisa jadi rendah. 90. Habis kecelakaan bisa 90? 75 ya. Terus 75 ininya, per kalau pingsan biasanya 60 deh. 70 per 60. Coba kita simpan, berhasil nggak? Kekunci, belum dibuka. Oke, nggak apa-apa. Tapi intinya kalau teman-teman nanti berhasil, bisa klik simpan ya. Nanti saya buka dulu deh. Soalnya kalau buka itu harus buka programnya.
Nah, ini ya untuk TTV-nya. Untuk nutrisinya berarti gizinya ini berat badannya berapa? Maria misalkan? Sembarang aja enggak apa-apa. Enggak usah angka asli. 50 misal. Tinggi badannya berapa? 169 mungkin. Nah, ini ada indeks IMT-nya itu otomatis dia. Jika berat badannya 50, terus tinggi badannya 169, IMT-nya 17. Apakah dia kurus ataukah obesitas? Ini angkanya semakin tinggi dia obesitas gitu. Kalau nggak salah di atas 20 deh. Lingkar kepalanya tentunya diisi juga. Terus fisik, kondisi fisik di sini dia diketik secara manual ya. Misalkan kondisi fisik ada cedera di kaki kanan. Ini bisa diedit loh kayak di Word rata tengah. Bisa diganti warna kan? Bisa warna merah. Blok warna merah. Tebalkan. Mau mengarang di sini bukan ngarang puisi ya. Bisa juga bikin nomor. Ini rata kiri aja deh. Ini rata kiri juga. Apa ya? Nomor 1. Jangan pakai warna merah, jelek. Putih aja. Akan kepala, kaki, apalagi leher, ini contoh aja tuh ya. Terus untuk anatomi di sini ada kondisi kepalanya bagaimana, diperiksa enggak? Ini oleh dokter dan perawat nih. Mata kondisinya bagaimana, telinga, semua yang sudah diisi akan tersimpan di sini di sebelah kanan ya. Terus rambut, bibir, gigi, lidah, langit-langit. Ini untuk yang pemeriksaan. Lanjut untuk penilaian. Di sini ada penilaian kondisi nyerinya. Ini juga diisi apa nanti oleh perawat. Terus nyerinya. Nyeri ini apakah dia... Ini ada bahasa-bahasa medis ini. Ada vas, ada vealsis. Sini banyak dikunci ya. Saya coba buka dulu tapi harus keluar ribet. Udah nanti aja. Skala nyerinya semakin tinggi. Ini perawat yang ngisi, kalau minus berarti bisa juga. Terus nyerinya apa? Iya, ada nyeri. Nah, dikunci lagi dia. Oke. Terus untuk status pediatrik. Nah, pertanyaannya kalau status pediatrik ini untuk orang dewasa atau untuk anak? Anak. Jadi dia ini hanya untuk yang anak. Nah, diagnosis di sini. Kalau diagnosis ini berarti bahasa dokter ya. Post KLL, fraktur sinistra ulna. Nah, gitu. Itu tulisan dokter biasanya yang diketik dokter. Risiko jatuh jika ada, ini untuk akreditasi nih total skornya. Ini bahasa perawatan. Kalau di sini untuk perawatan ya. Kalau rawat jalan sih nggak diisi semua ini. Karena ini kan biasanya untuk rawat inap. Tapi intinya gini, ini rekam medis elektronik bisa dijalankan di rawat jalan, namun rawat inap. Nah, untuk diagnosis mungkin bisa langsung praktek. Mau milih diagnosis apa? Yuk, Maria dan teman-teman. Yang mudah aja nggak apa-apa. Diagnosis apa? Misalkan dispepsia. Terus kodenya apa dispepsia? K30 ada enggak? Nah, ada. Coba kita simpen. Semoga ini nggak dikunci.
Kalau dikunci ya oke. Nah, nggak dikunci ya, dia akan masuk. Nah, nanti teman-teman praktek di sini aja. Yaitu melakukan entry coding berdasarkan diagnosis yang dipilih, bebas. Lalu dimasukkan di kolom diagnosis. Karena ini nggak dikunci kan, aman. Dan secara ini juga wilayahnya orang rekam medis untuk mengisi codingnya. Untuk tindakannya, misalkan ronsen. Kalau ronsen berarti X-ray ya, X-ray. X-ray-nya mau pakai yang gimana? X-ray. X-ray-nya pakai yang other aja, digestif karena pencernaan ya. Oke, lalu kita simpan. Kalau berhasil akan berada di sini. Ya. Kalau nggak jadi dipakai, kalau jadi dipakai centang. Ini untuk klaim, ini nanti pertemuan setelah UTS. Ini juga setelah UTS, ini penyebab kematian, ada mata kuliahnya sendiri nih. Coding-coding sebab kematian. Jadi nanti untuk diagnosis yang sudah pernah di-entry akan masuk di sini ya. Ini kalau mau lihat riwayat sebelumnya. Oke, untuk penandaan gambar. Berarti di sini harusnya ada gambar gitu kan. Coba kita loading, ada gambarnya enggak? Enggak ada ya. Ini perlu oh ya ya, ini misalkan dia ada ronsen ya. Terus bisa diupload oleh petugas ronsennya dan tampil di sini gitu. Kenapa ini enggak ada ya? Karena memang belum ada kan gitu. Oke. Ini ada klik baru dan klik simpan. Oke. Ini penandaan gambar ya. Lokasi cederanya di mana? Untuk perencanaan. Perencanaan ini diisi oleh perawat, jadwal operasi, rencana mau operasi. Operasi tanggal berapa besok? Tanggal 4 April. Terus ini jamnya misalkan jam 6 pagi. Istri saya pernah operasi jam 5 pagi. Habis subuh. Sholat subuh, saya jagain di depan ruang operasi. Nah, ini data-data ini akan di-entry oleh dokter siapa? Dokternya bisa dipilih nanti ya. Ini masih kosong kan? Oh, kalau disebutkan dokternya ada pilihannya tuh. Dokter Ronaldio. Dokter bedah. Durasinya berapa jam, nanti ini bisa diisi. Coba kita, kalau operasi ini bisa di ya, rencana tindakan, misalkan operasi ORIF. Open, reduction, irrigation, fixation. Nggak ditulis sih kalau di dokter, biasanya disingkat aja, tapi singkatannya adalah open, reduction, ada codingnya ini nanti, irrigation, fixation. Ya. Diagnosisnya fraktur ulna tadi ya. Ulna. Fraktur sinistra ulna. Ulna sinistra. Ini bisa disimpan enggak? Kita coba. Kalau bisa disimpan berarti masuk tugas yang ini ya, jadwal operasi coba ngisi, simpan. Oh. Oke, berhasil nih teman-teman. Berarti dia bisa booking operasi. Berarti tugas hari ini adalah mencoba ngisi rekam medis masing-masing, codingnya, dan perencanaan operasi ya. Ini saya batalkan, berarti nanti Maria ngisi sendiri ya, bebas. Silakan cari operasinya apa gitu. Yang penting paham dulu deh letaknya. Codingnya saya hapus juga ya. Ini bisa dihapus enggak nih? Kalau enggak nanti kamu tambah lagi enggak? Tambah lagi aja. Tambah lagi. Jangan, kalau ini kan saya buat nih buat contoh. Jadi kamu belum dapat nilai. Tindakannya juga. Berarti diagnosis dan tindakan.
Bebas, silakan cari codingnya apa, isikan dulu, ini udah ada contohnya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat, buka rekam medisnya Maria Asunta untuk contohnya. Tapi jangan sama ya, beda, supaya dapat nilai. Terus tugas yang kedua ini ngisi jadwal operasi. Latihan aja. Terus ini terapi, jika ada terapinya, kontrol, rawat inap, jika lanjut rawat inap. Rawat inapnya hari ini juga misalkan, surat sakit. Ini berarti teman-teman kan biasa bikin surat sakit ya, karena izin nggak mau, karena mau operasi misalkan, lalu nggak masuk kerja, nggak masuk kuliah misal, bisa bikin. Nah ini CPPT, catatan perkembangan terintegrasi CPPT. Ini diisi oleh perawat juga. Ini diketik oleh perawat tiap hari, kondisinya bagaimana. Nah ini resume medis. Jika ini adalah, nah itu ya, batuk pilek. Tadi kesimpan nih yang riwayat batuk pilek nih. Oke, berarti dia otomatis teman-teman. Nggak usah klik simpan dia. Oke, berarti 3 aja lah. Oke, saya ulang. Nanti ini diedit ya untuk Maria ya. Siapa? Oke, tugasnya adalah saya ketik di grup. Buat entry rekam medis elektronik. Pada bagian anamnesis riwayat sekarang. 1, 6 riwayat. Berarti yang ini riwayat penyakit sekarang. Simpel-simpel aja isinya, yang penting teman-teman paham. Atau berdasarkan pengalaman keluhan masing-masing. Pilek atau apa gitu. Riwayat sekarang. Ayo dikerjakan, pasti dapat 100 kalau mencoba. Terus yang kedua, diagnosis dan tindakan. Beserta codingnya. Yang 3, perencanaan operasi ini, jadwal operasi. Perencanaan. Nanti waktunya saya agak panjang ya, kalau teman-teman sampai besok lah. Perencanaan panjang apa tadi? Perencanaan jadwal operasi. Ini saya rekam, jadi nanti teman-teman bisa ini juga ya. Bisa apa namanya, lihat di rekamannya. Semoga rekamannya aman. Oke, terus yang keempat, ini apa tadi ya? Oh, keempat nggak usah nih, 3 aja, udah. Karena keempat untuk setiap yang 3 di entry itu nanti akan masuk ke ini, ke mana? Resume. Ya, oke. Jadi teman-teman semuanya cari nama entryan di pendaftaran rawat jalan kemarin, lalu buka rekam medisnya. Lalu entry 3 hal tadi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, nyalakan kameranya sebelum kita tutup. Ya. Ada yang belum dapat nilai enggak kemarin? Bisa disusulkan ya. Bisa disusulkan jika belum dapat nilai. Sebentar Pak, sebentar. Manda, kenapa punya Munda ada? Atau pakai nama lain? Maria aman ya tadi ya, ada ya? Oke, yang lain mana nih? Wah, saya ditinggal pergi nih. Pak, ada Pak. Aman, Pak. Ada kah? Rati, Yesa, Francisca bareng-bareng, siap.
Yayu Lestari, Sinta Bella bareng. Tugas yang ketiga ini kerjasama nggak apa-apa. Yang penting kan punya masing-masing tuh. Yang penting paham ya. Mencoba. Tapi jangan titip karena nanti UAS-nya ini loh. UAS dan UTS praktek. Jadi usahakan kerjain sendiri. Kalaupun misalkan telat nih, bilang aja Pak, saya masih belum bisa ngerjakan, bilang. Tapi harus ngerjakan sendiri, jadi biar paham gitu loh. Kalau sering joki, tawan nanti pasti bingung. Rido aman ya, Rido aman ya, lancar ya Rido ya. Insya Allah Pak, aman Pak. Oke, mantap. Ajarin teman-temannya, tapi jangan bantu ngerjakan. Ajarin Siap, boleh, Pak. tapi jangan bantu ngerjakan. Saya bantu atur sama Yogi Pak. Aman Ya, Pak. silakan kolaborasi. Jadi apa sih belajar bareng gitu? Kalau belajar bareng enak. Ya, Nilai Pak. nilai saya mudah asal kalian ngerjain dengan benar ya pasti mudah. Kan gitu. Terima kasih Pak. Yo. Yang tadi langsung dikerjakan aja tuh kan cuma 3, anamnesis, riwayat sekarang, terus diagnosis dan tindakan, beserta codingnya, terus perencanaan jadwal operasi. Rekamannya nanti saya bagi ya kalau teman-teman lupa. Lihat aja di YouTube saya. Baik Pak, baik Pak. Oke, screenshot yang terakhir kita nyalakan kameranya semuanya sebelum kita akhiri. Oke, slide pertama 1, 2, 3. Dua kali kesempatan, Mario puasa full. Nama siapa itu? Oke. Jangan-jangan login. Oke, 1, 2, 3. Ya, slide yang kedua. Oke, slide yang kedua semuanya. 1, 2, 3. Oke, kesempatan kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya atas perhatiannya. Jangan lupa dipraktekkan. Kalau bingung silakan nanya Jabri, saya boleh. Di grup boleh. Yang penting dikerjakan. Paling lambat besok ya. Itu kan cuma ngisi ulang Mbak, rekam medis elektroniknya gitu. Kalau petunjuknya bingung ada di video rekamannya nanti saya bagi. Baik, untuk sesi kali ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada yang bisa dipahami dan bermanfaat ilmunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak. Yo, sama-sama. Udah.